Assalamualaikum, halo kalian, selamat datang masih dengan Ucup ya. Kali ini kontennya kita akan mendekorasi kebun ya, di farm decoration di home decor. Kita akan mendekorasi kebun yang emang udah kita mau janjikan nih untuk mendekorasi rumah. Ini juga termasuk dalam satu segmen City Escape. Nah, by the way, ini pagar baru gua ya. Kalian sudah bisa beli di shop. Ini kebetulan harganya 28.000. Ada dua jenis pagar, kebetulan gue juga pakai yang tipikal limestone pagarnya. Ada satu lagi tipe marmer, cuman yang itu lebih gelap sedikit. Kalau misalnya cocok sama rumah kalian, boleh disesuaikan dengan selera. Oke, kita akan mendekorasi taman memakai bak yang sama dengan model garasi yang kemarin. Cuman ini adalah update dari rumah gua yang City Resort. Kalau kalian belum lihat ya isi dalamnya, jadi sedikit aja. Ini bagian depan rumah, gua mendekorasinya seperti ini. Saat masuk ke pintu, ini dapur yang udah kita bikin konten kemarin. Nah, oke ya, ini ruang tengahnya. Jadi karena sempit, jadi gua satukan antara ruang keluarga dan office. Ini bagian tempat duduk untuk bersantai dekat dapur. Nah, di sini adalah kamar mandinya, sederhana aja. Lalu kalau ke atas itu adalah kamar. Di sini ada balkon dan ruang tempat duduk ya. Nah, buat tamu mau masuk ke kamar. Ini ruang nonton TV dan di sini adalah ruang tidurnya. Nah, seperti ini ya. Karena emang rumahnya tipikalnya sempit. Cuman karena sempit tuh yang bikin padat ya isinya ya. Nah, kayak ginilah gua menatanya ya, mengelolanya. Nah, seperti ini. Oke, balik lagi ya. Kali ini kita akan mendekorasi taman. Kita memakai bak dan dibikin seperti taman bunga. Pertama kita akan mengelola tamannya, tapi harus dalam kondisi kosong. Jika kalian punya tanaman di dalamnya, harus kalian panen terlebih dahulu. Karena kalau misalnya dibuka, dicopot, itu gedungnya nggak akan bisa ya. Masalah farmnya, masalah kebunnya. Oke. Kita mulai dari meletakkan bagian lantai taman. Seperti kalian lihat, di sini gua memberikan corak yang berbeda-beda. Ini fungsinya untuk menentukan arah. Jadi ini adalah salah satu triknya saat kalian nanti mendekorasi taman. Buatlah seperti ini dulu di bagian luar si kerangka bangunannya, sama kayak yang garasi kemarin. Cuma kalau garasi itu di bagian pijakan bawah si bangunannya, kalau ini di bagian luarnya. Kenapa gua letakkan berbeda-beda? Karena agar kita bisa membedakan blok-blok ya, garis-garis perpanjangannya sampai nanti ke dalam. Di tempat gua berdiri, ini adalah tempat masuknya. Kalian boleh menyamakan atau membedakan. Kebetulan gua samakan aja, karena nanti sampai ke ujung kita jadikan ini sebagai pintu masuknya, jalan pintu masuk ke arah bagian farmnya. Nah, seperti itu ya. Saat kalian masuk, kalian akan menghadapi beberapa lahan yang tinggi ya. Nah, lahan yang tinggi ini dari rumput yang agak sulit kalau kita tumpuk pakai furnitur. Jadi awalnya gue pengen bikin dua konsep, jadi gue patenkan jadi satu aja. Sedangkan di sebelah kanan adalah farm aktif, jadi ya kita akan condong ke bagian yang standar aja lah ya desainnya. Di bagian belakang ini adalah rak dari farmnya, tingginya juga 1/4. Nanti akan kita bisa tutupi si bagian belakangnya itu. Nanti disesuaikan dengan selera kalian. Nah, oke. Di bagian belakang ini udah gua kasih perpanjangan tanda. Jadi ini adalah batas dari bagian si farmnya dengan si panggung belakangnya. Nah, ini adalah bagian tengahnya untuk batas rak lemari itu sendiri. Jadi nanti kita bisa membedakan kalau kalian nanti meletakkan dinding bergaya Inggris lah ya, yang warna hijau itu. Nah, gitu. Oke, balik lagi ya. Dari sini kita akan memulai prosesnya. Pertama nanti kalian mulai aja masuk ke homestead. Lalu kalian ambil nanti menu bagian paling bawah. Lalu nanti kalian ambil zona sebelah kiri. Lalu kalian ganti farmnya dengan yang standar ya, dengan yang tidak ada bangunannya seperti ini. Nah, dari sinilah kita akan mulai mendekorasi. Awalnya sih kalau di garasi, gue kan nge-skip untuk perihal pembuatannya ya. Kalau di sini sih gue memperlihatkan prosesnya. Karena dari sini gue mau bikin model yang standar tapi cukup unik lah. Pertama kita akan meletakkan dulu lantai taman. Dan kalau di sini gue meletakkan lampu lah ya di bagian depan. Lantai yang tengahnya itu fungsinya untuk pejalan kaki ya, tanda aja. Di sini gua kasih karpet.
Jadi pertama ini gue emang bener-bener gambling banget ya. Jadi gue membuat ini tuh antara ragu atau yakin. Karena gue di bagian lantainya itu yang udah dikasih karpetnya itu, gue nggak tahu apakah nanti akan naik ke atas, apakah nanti akan kelihatan saat kita pasang baknya gitu. Jadi untuk sementara gue taruh dulu aja. Nah di sini gue membuat seperti layaknya taman dalam rumah lah ya. Jadi gue kasih bangku, tanaman di kiri kanannya, dan beberapa meja. Nah inilah yang gue rekomendasikan salah satunya untuk desain yang tidak terlalu sulit. Karena awalnya gue pengen bikin dapur ya, cuman ribet karena tadi ya semak-semak rumputnya agak cukup tinggi. Jadi ya gue pakai yang standar aja, yang kayak gini. Karena di sini salah satu trik yang pengen gue kasih tahu adalah pendekorasian di dalam kebun kita sebisa mungkin jangan terlalu rame. Jangan terlalu istilahnya crowded lah ya. Karena yang gue rekomendasikan kalian membuat isi farmnya itu tertata rapi. Jadi simetris lah intinya. Karena kalau gue lihat beberapa YouTuber tuh ya, kalau bikin kayak gini tuh penuh semak ya, istilahnya rame banget gitu. Jadi kalau gue sarankan sih lebih bagus yang minimalis, cuman kelihatannya bagus. Nah mungkin inilah salah satu contoh yang bisa gue berikan ya. Jadi gua di sini tidak terlalu banyak bagian furnitur, tapi lebih banyak ke bagian tanaman pelengkapnya ya, aksesoris. Jadi setelah gua memasang tanaman yang panjang, di depannya gua kasih pohon kelapa, biar ala-ala tropis lah sedikit, nah kayak gitu ya. Nah di bagian belakangnya, itu rencananya gua mau ngasih pertama dari pohon ini dulu. Nah ada tuh yang ngasih banyak pohon ini, nah kayak seperti ini. Ini kan letaknya di tengah-tengah, biar nanti pas di bagian belakang dekat panggung si farmnya, gitu ya. Terus pohon yang ini juga di tengah-tengah, tapi nggak dempet. Nah seperti itu. Jadi tertata lah, ada variasinya, tapi kelihatan tersusun. Nah gitu. Ini berikutnya gue coba-coba mana yang bagus. Akhirnya gue memilih yang semak berbunga ini, gue letakkan di depan. Ya, untuk ini sih kayaknya nggak terlalu banyak, cukup 2 aja seperti ini. Lalu gua meletakkan di bagian sini pelengkapnya adalah lampu. Nah, salah satu trik yang niatnya yang pengen gua kasih tahu ke kalian adalah di farm gua sangat merekomendasikan ya, menyarankan perbanyaklah meletakkan lampu. Nah, kalau kebetulan kan gua ngeletakin lampu yang kayak gini pas di tengah-tengah lantai si farmnya tuh ya, lantai jalannya. Agar bisa tersusun rapi, jadi seolah-olah seperti kayak ada cahaya matahari buatan. Nah, sengaja gua kasih lampu ini di bagian pinggir-pinggirnya. Balik lagi, kenapa gua menyarankan lampu? Pertama, kalau malam itu cahayanya bagus. Apalagi kalau kalian punya device yang efek ultra ya, itu bagus banget. Jadi bercahaya farmnya. Kedua, emang salah satu tempat yang cocok buat mengumpulkan kayak gini, lampu-lampu ini ya ada di farm. Karena bersatu kan dengan tanaman-tanaman, jadi kesannya rame gitu. Nah, jadi kalaupun kalian bikin farm nanti, coba bikinlah di meja konstruksi banyak-banyak model lampu. Nah, nanti kalian tinggal cocok-cocokan sesuai dengan model yang kalian suka. Contohnya gue yang ini ya. Kayak lampu bergaya Inggris tapi kayak model lampu jamur, gua coba letakkan di sini. Gua nggak tahu juga apakah dia nanti akan muncul saat kita pasang bak atau enggak. Yang penting kalian coba aja ya. Lalu tambahan seperti ini. Nah ini gua meletakkan di bagian belakangnya dan hasilnya kayak gini ya. Gua juga nggak tahu apakah itu oke atau enggak. Tapi ya gua pasang dulu aja, yang penting kelihatannya bagus gitu. Oke. Nah berikutnya gua mencoba meletakkan sesuatu, yaitu berupa bagian belakang dari si farmnya dengan pemakaian dinding bergaya Inggris ini. Nah, peletakannya itu kalau bisa di tengah-tengah. Seperti kalian lihat, kan udah ada tadi kita taruh di bagian lantai farm ya, yang awal. Nah, itu tuh kalau bisa di tengah. Biar nanti bisa menutupi si rak-rak di bagian farmnya, di bagian belakang. Jadi kelihatannya hanya di bagian depannya aja. Nah, untuk di bagian tengah, ya, bagian tengah ini gue juga meletakkan niatnya si dinding ini, lalu gue tambahkan dengan meja.
Nah, sebenarnya sih ini juga kreasi aja ya. Gue letakkan meja di sini, lalu gue dekorasi dengan dinding seperti ini dan kucing ya. Gue pikir kayaknya cocok nih jadi penjaga gitu kan kucingnya. Jadi gue letakkan di belakang. Nah, finishing akhir di bagian dindingnya, dinding bergaya Inggris, gue letakkanlah lampu dinding, lampu tempel. Udah kayak gini aja cukup. Nanti kalaupun kalian mau dekorasi, boleh tambahan yang lain-lain sesuai dengan furnitur yang kalian punya. Yang penting jangan terlalu rame ya, norak-norak dikit nggak apa-apa lah. Yang penting jangan tertata rapi lah, jangan amburadul gitu. Oke? Sedikit perbaikan, sedikit penambahan itu juga nggak ada masalah. Yang penting kelihatannya enak dipandang. Oke, kalau dari gue ini cukup. Lalu berikutnya kita ke meja blueprint. Di meja blueprint setidaknya kalian punya blueprint kosong yang udah kalian beli di shop. Nah, ya akan kita pakai di sini. Kita masuk ke gambar blueprint, lalu nanti kalian pencet yang bawah konversi homestead. Oke. Lalu nanti ada di bagian bawah indikatornya gambar blueprint. Nanti kalian tinggal pencet, desain rumah kalian nanti akan mengcopy ke blueprint yang kosong tadi. Jadi bisa kita lihat di tas seperti ini. Untuk namanya terserah aja lah ya. Dan ini gua previewnya modelnya. Oke, setelah di preview nanti kalian balik ke bagian tengah dan mode build. Gua udah ada di mode build dan ini mode yang kemarin yang udah mau di request, kebetulan udah gua draft ya. Membuat bangunan gedung hotel. Nah, nantilah. Lalu gunakan blueprint. Lalu kalian cek aja mana yang rasanya belum cukup. Nanti tinggal tandain aja. Itu nggak masalah. Lalu gunakan blueprint. Ya. Gunakan blueprint langsung, nanti akan masuk ke bagian aslinya. Oke, langsung dikonfirmasi. Ke realnya intinya. Nah, nanti modelnya akan bersatu. Dari realnya ke bagian blueprintnya. Kalau udah bersatu, berarti udah hampir sukses. Intinya kerangka si farmnya udah menyatu dengan dekorasi kita. Nah, kayak gitu ya. Sebisa mungkin jangan dicopot. Kalau dicopot udah nggak bisa dibalikin lagi. Ya, karena emang kelemahannya itu. Kecuali kalau misalnya kalian ngeletakin sesuatu di atas meja. Sama banget dengan yang di garasi kemarin. Apapun dekorasi yang diletakkan di atas meja atau di atas furnitur biasanya bisa diperbaiki. Kecuali kalau yang diletakkan di bawah itu nggak bisa. Nah, ini gua cross check dan ternyata ada yang miss ya. Jadi mejanya agak over. Ya, tapi udahlah, nggak masalah. Karena perdana ya. Lalu tinggal kita lihat. Untuk di bagian sebelah kiri, gunakan blueprint. Kalau nggak bisa, itu tandanya memang ada yang harus diselesaikan dulu. Jadi buat daftar craft, nanti tinggal quick craft aja. Kalau udah beres, langsung kita pakai. Gunakan blueprint dan kita konfirmasi. Oke, kita balik ke realnya. Di realnya, nah, nanti akan kebuka pas kita masuk rumah, akan seperti yang biasanya, yang sudah kita desain. Tapi ini kita mulai menghapusnya. Kita hapus semua yang dekorasi yang udah kita bikin di farm tadi. Nah, oke. Setelah beres dihapus, kita masuk ke mode homestead, ke menu utama, ke bagian kiri dan ke zona kiri. Ke bagian bawah dan zona kiri ya. Nah, kita pasang tadi yang farmnya. Oke, setelah dipasang, kita nanti tinggal masuk ke menu build. Nah, seperti ini. Kita akan masuk ke menu blueprint ya, di build-nya. Nah, lalu nanti kita cek lagi kalau udah oke, nanti tinggal kita gunakan blueprint. Cuman, yang gue rekomendasikan yang itu, sebisa mungkin kalian jadikan itu default-nya, supaya nggak kesulitan. Lalu gunakan blueprint dan konfirmasi. Nah, jadi nih, udah hampir jadi ya, semoga oke ya. Nah, tinggal kita masuk ke rumah kita dan kita lihat hasil akhirnya. Nah, ya, sukses ya. Ya, itu trik, cara dan rekomendasi dari gua untuk membuat farm ya, jadi nggak rame. Jadi kita cross check lagi apa yang udah kita bikin. Sepertinya untuk bangku dan tanaman yang di kiri kanan sukses, nggak ada masalah. Cuman sayang lantainya nggak timbul ya, lantai karpet tadi nggak kelihatan karena nggak naik dari permukaan. Nah, kucingnya malah pas di bagian barang-barang seperti ini. Jadi seolah-olah kayak penjaga. Mantap ya. Cuman kayaknya yang background belakang nggak kelihatan, tapi oke. Untuk bagian yang glitter-glitter juga nggak kelihatan karena kurang maju ya. Dan di bagian sini lampu jamur juga terlalu ke belakang, harus dimajuin sedikit.
Kayaknya harus sesuai dengan pohon yang warna merah orange itu ya. Nanti kalau kalian bikin. Tapi sisanya overall oke, nggak ada masalah. Nah, ini kayak ada matahari buatan. Ya, mantap ya. Gue suka nih, serius. Desainnya ya. Nanti kalian juga bisa coba. Nah, untuk sisanya sih nggak ada masalah. Kalau di bagian kiri dan kanan kayaknya oke. Cuman di belakangnya kayak tadi ya. Tuh. Ya, harusnya over ya, harusnya masuk. Kenapa gua tadi awalnya nggak mendekorasi bagian samping, terutama di lantainya? Karena bisa didekorasi. Nah, salah satunya contohnya ini ya. Dekorasi setelah dipasang bak juga nggak ada masalah. Nanti tinggal kalian coba aja sesuai dengan kreativitas atau apa yang kalian suka dalam mendekorasi si farmnya. Oke, mungkin mungkin itu dulu aja dari gua untuk tips dan trik kali ini. Semoga kalian suka ya. Jangan lupa di like dan di subscribe channel Ucup untuk selalu mendukung. Terima kasih juga udah nonton sampai habis. Kita ketemu di video selanjutnya. Bye bye.